Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosifah dimanapun Anda berada, saya menemukan sebuah buku yang sangat menarik, yaitu judulnya Sejarah Hidup Muhammad Rasulullah SAW yang ditulis oleh Muhammad Husin Haikal. Saudara Muhammad Husin Haikal ini adalah salah satu pengarang buku yang berasal dari Mesir, Kairo, di mana buku ini menjadi salah satu buku rujukan orang-orang yang banyak belajar di sana. Menariknya daripada buku ini, pada halaman 563 di sini jelas disebutkan bagaimana ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, beliau minta ditemani oleh pembantunya Abu Muwaifah untuk pergi ke Baqi. Apa itu Baqi? Yaitu makam di samping Masjid Nabawi, Masjid Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan oleh Abu Muwaifah bahwa ketika Rasulullah sampai di sana, beliau meminta kepada pembantunya untuk mendoakan para arwah-arwah almarhum yang sudah meninggal di sana. Artinya ini menunjukkan betapa pentingnya bahwa takziah ataupun mungkin ziarah kubur itu sangat dipentingkan. Memang pada awal-awal buku ini tidaklah begitu digambarkan bagaimana pentingnya tentang ziarah kubur. Tapi ketika Rasulullah di akhir hayatnya mengajarkan kepada kita pentingnya ziarah kubur. Oleh karena itu bagi sahabat-sahabat yang selama ini sudah ziarah kubur, yang selama ini sudah tahlilan, yasinan, baca kunut, ketika takbir baca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro dan seterusnya, tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang sebentar-sebentar membid'ahkan apa-apa bid'ah. Cobalah kita bayangkan seandainya apa-apa yang dikatakan oleh mereka, mengkafirkan, membid'ahkan mereka. Satu contoh saja. Apakah sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah itu bid'ah? Kenapa saya katakan demikian? Karena sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, dia adalah orang yang pertama kali melakukan sholat syukrul wudhu. Ada riwayat lain juga melakukan sholat tahiyatul masjid. Sebelumnya sholat syukrul wudhu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah menjalankan peristiwa yang namanya Isra Mi'raj, kemudian ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah diperdengarkan di surga ada suara terompah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, suara apakah itu?" Ia adalah suara terompah. Terompah siapa? Terompah Bilal bin Rabah. Nabi kemudian penasaran kenapa Bilal yang orangnya masih di dunia, tapi suara terompahnya sudah berada di surga. Ketahuilah, salah satu penyebabnya adalah amalan Bilal bin Rabah, yakni sholat syukrul wudhu. Kalau apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah, berarti bid'ah Bilal adalah bid'ah. Bilal adalah pembohong besar. Tetapi Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah menyalahkan Bilal. Bahkan ketika sahabat-sahabat Nabi yang lain mengikuti sholat syukrul wudhu, Rasulullah membiarkannya. Dengan bahasa lain, Rasulullah mengizinkan, tidak menyalahkan. Lantas ketemu berapa perkara, Anda yang mungkin baru belajar kulitnya saja, kemudian dengan mudahnya mengkafirkan, membid'ahkan saudaramu yang lain. Kalaulah mungkin menjadi pembahasan atau kajian, di setiap dekade, di setiap masa, pasti ada orang yang berbeda paham. Tetapi marilah kita jadikan beda paham itu sebagai rahmat, sebagai perbedaan jalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacalah buku secara keseluruhan, jangan hanya di bagian awal. Jangan hanya di bagian yang menguntungkan Anda, mencari dalil sebanyak-banyaknya untuk mengkafirkan orang lain. Sementara ketika menemukan dalil yang menguntungkan orang lain, Anda tidak mau mengupasnya. Silahkan baca sendiri buku sejarah hidup Rasulullah SAW yang dikarang oleh Muhammad Husin Haikal, pengarang dari Mesir, di mana rujukan bukunya banyak dipelajari, banyak dibaca di kampus-kampus di Kairo, menjadi rujukan para sarjana yang belajar di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.